Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selamanya tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabiatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang turut dan patuh kepada ajarannya hingga yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Lela Siti Abibah dan Lali Siti Abibah. Insyaallah pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai biografi dan pendidikan Al-Farabi. Baik, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu biografi dan pendidikan Al-Farabi. Siapa sih Al-Farabi itu? Ada yang udah tahu? Oke, nama lengkapnya yaitu Abu Nasr Muhammad bin Tarkan bin Auzalan. Ia lahir di Wasij, distrik Farab, sekarang dikenal dengan kota Atrar atau Transoksiana, Turkistan pada tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi. Ayahnya seorang jenderal berkebangsaan Persia dan ibunya berkebangsaan Turki. Ia dikenal di kalangan Latin abad tengah dengan sebutan Abu Nasr. Sedangkan sebutan nama Al-Farabi diambil dari nama kota Farab, tempat ia dilahirkan. Sejak kecil Al-Farabi sudah tekun dan rajin belajar, apalagi dalam mempelajari bahasa, kosakata, dan tutur bahasa. Ia telah cakap dan luar biasa. Penguasaan terhadap bahasa Iran, Turkistan, dan Kurdistan sangat ia pahami. Malah sebaliknya, bahasa Yunani dan Suryani sebagai bahasa ilmu pengetahuan pada waktu itu tidak ia dikuasai. Ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa Farabi dapat berbicara dalam 70 macam bahasa, tetapi yang dia kuasai dengan aktif hanya 4 bahasa: Arab, Persia, Turki, dan Kurdi. Menurut literatur, Al-Farabi dalam usia 40 tahun pergi ke Baghdad. Kemudian sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan dunia di kala itu. Ia belajar kaidah-kaidah bahasa Arab kepada Abu Bakar al-Sarraj dan belajar logika serta filsafat kepada seorang Kristen, Abu Bishr Matius ibnu Yunus. Kemudian ia pindah ke Haran, pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil, dan berguru kepada Yohanna ibnu Jailani. Tetapi tidak berapa lama di Haran, ia kembali ke Baghdad untuk memperdalam ilmu filsafat. Selama di Baghdad, ia banyak menggunakan waktunya untuk berdiskusi, mengajar, mengarang, dan mengulas buku-buku filsafat. Baghdad merupakan kota yang pertama kali dikunjunginya. Di sini ia berada selama 10 tahun, kemudian pindah ke Damaskus. Di sini ia berkenalan dengan Gubernur Aleppo, Saifud Daulah Al-Hamdani. Gubernur ini sangat terkesan dengan Al-Farabi. Lalu diajaknya pindah ke Aleppo dan kemudian mengangkat Al-Farabi sebagai ulama istana. Dalam dunia intelektual Islam, ia mendapat kehormatan dengan julukan Al-Muallim Al-Sani atau guru kedua. Sedangkan yang menjadi guru pertama adalah Aristoteles yang menyandang gelar Al-Muallim Al-Awwal atau guru pertama. Selain itu, Al-Farabi juga menyandang predikat Al-Syaikh Al-Rais atau Kiai Utama. Gelar-gelar ini didapatkan karena ia banyak memahami filsafat Aristoteles. Sebagai seorang filosof yang ternama, dalam hidupnya ia dikenal seorang yang tidak berkecimpung di dunia politik pemerintahan. Atas dasar inilah
ia mendapatkan sebuah kebebasan dalam mengeluarkan pemikirannya yang tidak terikat dengan dogma-dogma yang berbau politik di kala itu. Satu sisi menguntungkan dirinya, tetapi kalau dilihat dari segi pemerintahan, maka ia juga rugi karena kurangnya pengalaman dalam mengelola urusan kenegaraan, juga untuk menguji teori-teorinya terhadap kenyataan politik di kala itu. Karya-karya Al-Farabi. Di antara pemikiran Al-Farabi dituliskan menjadi sebuah karya. Namun ciri khas karyanya, Al-Farabi bukan saja mengarang kitab-kitab besar atau makalah-makalah. Ia juga memberikan ulasan-ulasan serta penjelasan terhadap karya Aristoteles, Iskandar al-Dafraudismi, dan Plotinus. Di antara ulasan Al-Farabi terhadap karya-karya mereka adalah yang pertama, ulasan terhadap karya Aristoteles, yaitu burhan, kemudian ibarat atau keterangan, khitobah atau cara berpidato, al-jadal, argumentasi atau berdebat, kias atau analogi, kemudian mantik atau logika. Yang kedua yaitu ulasan terhadap karya Plotinus, yaitu Kitab Al-Majesti fi Ihnil Falak. Yang ketiga, ulasannya terhadap karya Iskandar al-Dafraudisi tentang makalah fin nafsi. Sedangkan karya-karya nyata dari Al-Farabi yaitu yang pertama, Al-Jami'u Banna Ra'yani Al-Himan Afalatoni Al-Hayyi wa Aristoteles, atau pertemuan atau penggabungan pendapat antara Plato dan Aristoteles. Yang kedua, Tahsilu as-Sa'adah atau mencari kebahagiaan. Yang ketiga, As-Siyasatu al-Madinah atau politik pemerintahan. Yang keempat, Fususu al-Taram atau hakikat kebenaran. Yang kelima, Ar-Rauh Ahli al-Madinati al-Fadilah atau pemikiran-pemikiran utama pemerintahan. Selanjutnya yaitu Asy-Syiah atau ilmu politik. Selanjutnya Fi Ma'ani al-Aqli. Kemudian Ihsa'u al-Ulum, kumpulan berbagai ilmu. Kemudian At-Taghibu ala as-Sa'adah. Selanjutnya Isbatu al-Mufaraqat. Kemudian Al-Ta'liqat. Pemikiran Al-Farabi. Yang pertama ada filsafat emanasi. Salah satu filsafat Al-Farabi adalah teori emanasi yang didapatnya dari teori Plotinus, yaitu teori tentang keluarnya sesuatu wujud yang mungkin atau alam makhluk dari zat yang wajibul wujud atau zat yang mesti adanya Tuhan. Teori emanasi disebut juga dengan nama teori urut-urutan wujud. Menurut Al-Farabi, Tuhan adalah pikiran yang bukan berupa benda. Yang kedua, filsafat metafisika. Mengenai pembicaraan filsafat, metafisika ini seperti para filosof lainnya, yakni membahas tentang masalah ketuhanan. Al-Farabi membagi ilmu ketuhanan menjadi 3, yaitu yang pertama, membahas semua wujud dan hal-hal yang terjadi padanya sebagai wujud. Yang kedua, membahas prinsip-prinsip burhan dalam ilmu-ilmu teori juz'iyat atau partikular, yaitu ilmu yang berdiri sendiri karena penelitiannya tentang wujud tertentu. Yang ketiga, membahas semua wujud yang tidak berupa benda-benda ataupun berada dalam benda-benda itu. Kemudian yang ketiga yaitu filsafat kenabian. Filsafat kenabian dalam pemikiran Al-Farabi erat hubungannya pada agama. Agama yang dimaksud adalah agama samawi atau langit. Dalam agama Islam, Nabi adalah manusia seperti manusia lainnya. Akan tetapi, Nabi diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kemuliaan berupa mukjizat yang tidak dimiliki oleh manusia lainnya. Maka dalam agama Islam,
Seorang nabi adalah utusan Allah yang mengemban tugas keagamaan. Nabi adalah utusan Allah yang diberikan Alkitab yang dipandang sebagai wahyu ilahi. Oleh sebab itu, apa yang diucapkan oleh nabi yang berasal dari Allah adalah wahyu, dengan ucapan yang tidak keluar dari nafsunya sendiri. Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. 'Allamahu syadidul quwa. Yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Qur'an menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Nah, salah satu filsafat Al-Farabi ini menjelaskan eksistensi para nabi yang mempunyai jiwa besar dan membawa pencerahan-pencerahan serta mempunyai kesanggupan untuk berkomunikasi dengan akal faal. Sebab lahirnya filsafat kenabian ini disebabkan adanya pengingkaran terhadap eksistensi kenabian secara filosofis oleh Ahmad Ibnu Ishaq al-Ruwandi. Siapa itu? Ia adalah seorang tokoh Yahudi yang membuat karya-karya tentang keingkaran kepada Nabi dan umumnya pada Nabi Muhammad SAW. Di antara kritikan yang digambarkan olehnya adalah yang pertama, Nabi sebenarnya tidak diperlukan manusia karena Tuhan telah mengaruniakan manusia akal tanpa terkecuali. Akal manusia dapat mengetahui Tuhan beserta segala nikmatnya dan dapat pula mengetahui perbuatan baik dan buruk, menerima suruhan dan larangannya. Yang kedua, ajaran agama meracuni prinsip akal. Secara logika, tidak ada bedanya tawaf di Ka'bah dan sa'i di Bukit Safa dan Marwah dengan tempat-tempat lainnya. Yang ketiga, mukjizat hanya semacam cerita hayal belaka yang hanya menyesatkan manusia. Yang keempat, filsafat politik. Al-Farabi, selain ia seorang filosof muslim dan membuat karya-karya, ia juga menyibukkan dirinya untuk ikut berpartisipasi mengurus kenegaraan. Dengan kata lain, ia ikut berkecimpung dalam dunia politik. Sama halnya dengan para filosof muslim lainnya. Untuk membentuk sebuah negara yang baik, maka para filosof berusaha menuangkan pikirannya dan terkadang pemikiran itu disentuh dengan nilai-nilai politik semata. Dalam persoalan filsafat kenegaraan ini, filsafat Al-Farabi lebih mengarah kepada filsafat Plato, Aristoteles, dan Ibnu Abi Rabi. Al-Farabi berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat. Karena apa? Karena manusia tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan pihak lain. Kemudian Al-Farabi mengklarifikasikan masyarakat ke dalam dua golongan masyarakat, yaitu yang pertama, masyarakat sempurna atau al-mujtami al-kamilah. Masyarakat sempurna adalah masyarakat yang mengandung keseimbangan di antara unsur-unsurnya. Kemudian yang kedua, masyarakat tidak atau belum sempurna, atau yang disebut al-mujtami laisa kamilah. Masyarakat yang tidak atau belum sempurna adalah masyarakat yang kehidupannya kecil, seperti masyarakat yang penghidupannya sosialnya di tingkat desa, kampung, lorong atau dusun, dan keluarga. Dalam hal ini, yang kehidupan masyarakat masih jauh dari ketidaksempurnaan adalah keluarga. Al-Farabi menunjukkan sebuah tamsilan negara yang bodoh. Ia membagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu negeri darurat atau daruriyah, yaitu negara yang penduduknya memperoleh minuman dari kebutuhan hidup, makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, negeri kapitalis atau badalah,
yaitu negara yang penduduknya mementingkan kekayaan harta dan benda. Kemudian yang ketiga, negeri gila hormat atau kurama, yaitu negara yang penduduknya mementingkan kehormatan saja. Yang keempat, negeri hawa nafsu atau khissah wa syahwah, yaitu negara yang penduduknya mementingkan kekejian dan berfoya-foya. Yang kelima, negeri anarkis atau jamiiyah, yaitu negara yang setiap penduduknya ingin merdeka melakukan keinginan masing-masing. Nah, itulah pembahasan presentasi dari kelompok kami, dari mulai biografi, pendidikan, karya-karya, dan pemikiran Al-Farabi. Kesimpulannya dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Farabi sebagai filosof Islam yang pertama kali membawa wacana filsafat secara lebih mendalam. Ia mendirikan tonggak-tonggak filsafat Islam yang kemudian banyak diikuti oleh filosof Islam yang lain. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.